Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Rumah Sakit Amanda Karawang, Jawa Barat. Berarti orang Sunda Hungkul. Baik para dokter, para perawat, dokter spesialis, para suster, para bidan, dan staf karyawan. Saya yakin nggak ada pasien di sini ya. Semuanya pasien rohani. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa untuk mengangkat satu tema yang super penting. Karena tema yang kita angkat membicarakan tentang aspek terpenting dari diri kita dan menjadi penentu selamat atau celakanya kita, bahagia atau sengsaranya kita baik di dunia apalagi di akhirat. Kenapa demikian? Karena kita tahu diri kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur. Unsur jiwa dan unsur raga. Unsur zahir dan unsur batin. Unsur hati dan unsur badan kita. Untuk itulah kita disebut dengan sebutan manusia. Dan aspek terpenting di dalam diri kita adalah aspek hati. Hati ini ibarat raja bagi tubuh kita. Apa yang dilakukan oleh anggota badan, oleh tangan, oleh kaki, kemana kaki melangkah, bagaimana tangan bertindak, apa yang terucap oleh mulut, yang dilihat oleh mata, itu semua dikomando oleh sang raja. Raja itu adalah hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb." Ingat, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baiklah seluruh anggota badannya, dan bila buruk pula seluruh anggota badannya. Maknanya, bila kondisi hati baik, apa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan bakal baik pula. Apabila hatinya buruk, akan buruk pula seluruh yang dilakukan oleh anggota badan. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Karena itulah kalau kita atau kebanyakan orang lebih fokus memperhatikan aspek zahir agar terlihat sempurna di mata orang. Terlihat baik, terlihat bagus. Makanya apalagi wanita sehari entah berapa puluh kali ngaca. Di rumah ngaca. Di jalan buka HP ngaca juga. Itu sampai di rumah sakit sebelum menghadapi pasien ngaca lagi. Betul apa benar? Itu untuk memastikan bahwa kita terlihat bagus di mata orang. Sedikit ada jerawat, panik dia. Sedikit ada kokoloten, naon kokoloten, flek, panik dia mencari obatnya. Karena tidak mau terlihat jelek.
Itu tidak salah, bagus-bagus saja. Cuma sayang itu tidak dilakukan terhadap jiwanya, terhadap hatinya. Jiwanya, hatinya mau bagus, mau jelek, mau bersih, mau kotor, tidak peduli dia. Padahal aspek jiwa adalah aspek yang paling dinilai, paling dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupa dan harta kalian. Makna tidak melihat, tidak menilai, tidak memberi pahala karena seseorang kasep atau gelis. Karena seorang kaya raya lalu diberi pahala, enggak. Tidak akan dianggap berdosa orang yang goreng patut, enggak. Tidak berdosa orang yang miskin, enggak. Bukan itu titik penilaian Allah Azza wa Jalla. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat harta, jabatan, pangkat, popularitas, kekuasaan, ataupun jabatan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hatinya. Dan juga amalnya yang lahir dari instruksi atau komando hati. Dari sinilah maka apabila hatinya baik, dia akan memperoleh penilaian yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka nanti pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis namanya hadis Qudsi. Hadis ini sahih, merupakan satu penggalan dari hadis yang sangat panjang. Tapi kita fokus kepada yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Hadis ini diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Hei hamba-hambaku, baik yang awal, sejak awal sampai akhir, baik manusia atau bangsa jin, kalau semua kalian memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, orang yang paling baik hatinya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah beliau dipilih menjadi utusan Allah. Kenapa? Mungkin sering kita mikir kenapa yang diangkat Nabi akhir zaman itu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah dan dilahirkan di Mekah tahun 571-an. Kenapa ya bukan orang Karawang gitu? Kenapa bukan dilahirkan di zaman sekarang? Kenapa bukan kita? Karena Nabi SAW manusia dengan hati terbaik dibanding seluruh hati seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai orang yang paling akhir di hari kiamat nanti. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi.
Allah melihat, memeriksa seluruh hati manusia dari awal sampai akhir. Orangnya belum ada, tapi Allah sudah tahu, sudah bisa melihat. Allah mengetahui apa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang yang belum terjadi, Allah tahu. Dan tahu kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah tahu. Termasuk hati seluruh manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Jadi Allah melihat hati seluruh manusia, maka Allah menemukan hati Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati. Allah memilih dia untuk dirinya lalu mengutus dia untuk menjadi utusannya. Makanya itu yang dipilih, bukan kita. Kalau kita dengan hati seperti ini diberi misi menyebarkan agama, nggak akan mampu. Sekarang saja perintah Allah banyak diabaikannya. Jadi hati terbaik adalah hati Nabi SAW. Kata Allah, ya hamba-hambaku, andai semua kalian dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Katakanlah semua kita manusia jin hatinya seperti hati Muhammad SAW. Semuanya dari hati terbaik pasti lahir amalan terbaik. Akhlak termulia, semulia sebaik akhlak Nabi SAW. Ibadahnya pasti terhebat, sehebat ibadah Nabi SAW. Semua orang, jin, manusia dari awal sampai akhir begitu. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Semuanya itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Semua ibadah, kebaikan, amal soleh yang dilakukan manusia nggak ngaruh kepada Allah, tidak memberi keuntungan kepada Allah, tidak menambah apapun kepada Allah. Terus kenapa Allah perintahkan kita ibadah? Untuk kepentingan kita. Karena Allah mah sayang, cinta, nyaah, dede, heman, kamanusa. Ini kan orang Sunda di Karawang. Jadi pasti paham maknanya ya. Sebagai orang Sunda saya tidak bisa meninggalkan bahasa Sunda. Selalu ada celetukan-celetukan Sundanya. Tenan naon sakedik dua kedik. Sebaliknya wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian. Siapa yang paling buruk hatinya? Katakanlah iblis. Semua kita seperti iblis hatinya. Dari hati yang buruk ini lahir amalan buruk. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Semua larangan dilanggar, semua perintah diabaikan. Tunggul dirurut, catang dirumpak, serba dilabrak. Apa kata Allah? Itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, baik kebaikan ataupun keburukan, enggak ngaruh kepada Allah. Bukan untuk kepentingan Allah kita ibadah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, hadis ini apa kaitannya dengan masalah yang sedang kita bahas? Diterangkan oleh para ulama di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Apa kata beliau? Beliau menyatakan ketika menjelaskan hadis ini, wa fi hadza dalilun ala annal asla fit taqwa wal fujur hiyal qulub. Fa idza barra al qalbu wattaqa bi rabbih
Wattaqa bara'atil jawarih wa idza fajaral qalbu fajaratil jawarih. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan dan kedurhakaan itu hati. Makanya di dalam hadis ini Allah hanya menyebut hati. Kata Allah, seandainya semua kalian memiliki sebaik-baik hati. Dari kondisi hati lahir amalan yang sesuai dengan keadaan hati. Hatinya baik, amalnya pasti baik. Hatinya buruk, amalnya pasti buruk. Makanya gak bisa orang mengatakan, walaupun saya mah nggak menutup aurat, walaupun saya mah suka jahil ke orang, hati saya mah baik. Nggak bisa. Kondisi hati terrefleksikan, teraplikasikan dalam bentuk ucapan dan amalan. Hati, iman di dalam hati tidak bisa dilihat. Tapi ada indikatornya. Indikator itu amal. Ibarat bensin gitunya di dalam mobil atau motor kan tidak bisa ditoong di lubangnya ya, penuh atau tidak kan gitu ya. Tidak bisa. Walaupun isi bensin tidak bisa dilihat tapi bisa diketahui. Ada apa? Ada jarum indikator. Nggak bisa kita ngaku mobil saya full tank. Dilihat jarumnya di E. Di starter. Cekek, terhurung-hurung. Bohong pengakuannya ya. Kalau penuh mah pasti di F. Penuh. Nggak mungkin ada di E gitu. Seperti itu juga hati. Nggak bisa ngaku hatinya baik. Amalnya buruk. Gak bisa hatinya dianggap bersih. Saya mah gini-gini juga. Memang kelakuan saya sih pika sebelen. Tapi dah hati saya mah bersih. Itu sama dengan full tank tapi di E gitu. Karena itulah maka kata Imam Ibn Rajab, asal ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Bila hati baik, amalnya baik, akhlaknya baik, ucapannya baik. Bila amal buruk, ucapan buruk, akhlak buruk menunjukkan keburukan hatinya karena hati menjadi komandan, menjadi raja yang seluruh keinginannya dilaksanakan oleh seluruh anggota badan. Karena itulah maka memperbaiki kondisi hati, memperhatikan kondisi hati jauh lebih penting daripada memperhatikan dan memperbaiki kondisi fisik dan badan kita. Tak salah kita memperbaiki kondisi wajah kita agar glowing, agar kinclong, agar putih. Tak salah agar badan kita tidak buncit gitu ya. Agar badan kita ini six pack, agar badan kita ini umpamanya langsing, tidak salah, boleh. Tapi coba lakukan itu juga ke dalam hati dan jiwa kita. Karena hati pertama menjadi titik utama penilaian, perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti Allah hanya melihat hati. Karena dari hati ini lahir amal yang sesuai dengan kondisi hati. Yang keduanya, hati menjadi penentu baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan ataupun oleh lisan kita. Ini alasan pertama kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati. Ini baru mukadimah dari materi pokok kita. Materi pokok kita apa? Penyakit hati dan obatnya. Harus ada mukadimah dulu. Mungkin materi intinya nanti pertemuannya akan datang. Mun aya eta oge.
Kedua, alasan kedua. Kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati? Karena para ulama menyatakan al-a'mal tatafadhalu bitafadhuli ma fil qulub. Amal yang dilakukan oleh manusia besar kecilnya pahala. Diterima atau tidaknya amalan tersebut. Dan kalau diterima apakah pahalanya besar atau kecil? Amat sangat tergantung dari kondisi hati. Kalau kondisi hatinya itu lagi baik, lalu ibadah, beramal dalam kondisi hati yang baik. Lahir kualitas amalan yang luar biasa. Dia ikhlas. Dia khusyuk, dia gerakan-gerakannya mencontoh Nabi SAW. Pokoknya berkualitas. Walaupun amalannya amalan yang tidak utama, tapi dilakukan dengan kondisi hati yang terbagus, itu pahalanya bisa lebih besar daripada amal ibadah yang sangat utama tapi dilakukan dalam kondisi hati yang buruk. Sebagai contoh, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika menjelaskan keutamaan wudu. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wajhi illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Wudunya itu sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Kemudian dia berdiri dan sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Syukrul wudu. Syukrul wudu wajib apa sunnah? Sunnah. Mu'akkad atau ghair mu'akkad? Ghair mu'akkad. Tidak ditekankan. Orang banyak meninggalkan syukrul wudu. Ya. Tapi dia sholat syukrul wudu 2 rakaat. Di kedua rakaat itu muqbilun alaihima biqalbihi wajhi. Fokus dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Ikhlas dan khusyuk. Tidak ada seorang pun muslim yang wudu lalu sholat syukrul wudu secara ikhlas dan khusyuk kecuali wajib surga baginya. Padahal syukrul wudu sunnah ghair muakkadah. Ini yang pertama. Di hadis lain diterima dari Amr bin Ambasah radhiyallahu an, Nabi SAW masih menjelaskan tentang wudu dan salat syukrul wudu. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbuhu lillah. Illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladatsu ummuh. Kata Rasul SAW, kalau seseorang sudah berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat. Dia memuji Allah dan menyanjung Allah dengan kalimat yang layak untuknya. Lalu dia fokuskan hatinya selama sholat itu kepada Allah. Maka setelah dia selesai dari sholatnya, digugurkan seluruh dosanya sampai seperti dia pada hari ketika dilahirkan oleh ibunya. Semua dosanya dihapus. Kecil termasuk yang besar. Karena kalau seperti bayi, jangankan dosa besar, dosa kecil juga tidak punya. Ini menunjukkan sholat syukur wudu aja menghapus semua dosa. Padahal itu apa? Sunnah ghair muakkadah dengan syarat
Khusyuk dan ikhlas. Maknanya kondisi jiwa ketika melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang ghair muakkadah tersebut, kondisi jiwanya bagus sehingga melahirkan keikhlasan dan kehusuan, lahir sholat sunnah yang berkualitas. Tadi yang pertama disebut dia pasti masuk surga. Yang kedua digugurkan seluruh dosa-dosanya sampai seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ketika mengomentari hadis ini berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika qira'atu suratin bitadabburin wa ma'rifatin wa tafahhumin wa jam'il qalbi 'alaiha ahabbu ila Allah ta'ala wa 'azzamu ajra wa khairun min qira'atin khatmatin bighairi tadabbur wa tafahum wa anfa'u lil qalbi wa an'a ila husulil iman wa dzauqi halawatil Qur'an. Kata Imam Ibnu Qayyim, demikian juga membaca surat pendek dengan menghayati maknanya, memahami artinya, memfokuskan hati ketika membacanya lebih dicintai oleh Allah, lebih besar pahalanya dibanding membaca satu Al-Quran tanpa penghayatan, tanpa pemahaman, dan akan lebih merasakan manisnya iman. Lihat, membaca Al-Quran sedikit, surat pendek, kulhu umpamanya surat yang paling favorit, tapi dengan kondisi hati yang bagus, ya ikhlas, ya khusyuk, dengan penghayatan. Lebih baik daripada membaca semua Al-Quran 30 juz, tapi tidak ada penghayatan, tidak ada keikhlasan. Ini menunjukkan keikhlasan dan penghayatan yang melahirkan kekhusyuan akan menghasilkan pahala yang super besar. Walaupun hanya sedikit amalnya, tapi kondisi hati ketika beramal itu dalam sebaik-baik kondisi. Ini contoh yang pertama. Sebaliknya sekarang. Sebuah amalan yang agung sekali. Yang sangat luar biasa dahsyatnya. Seperti apa? Salat fardu yang 5 waktu. Ini wajib fardu ain. Rukun Islam kedua, setelah 2 kalimat syahadat, amalan terpenting setelah tauhid, syahadat, amalan terpenting kedua salat, rukun Islam. Nah, keutamaan salat luar biasa, salat fardu nih. Tapi ketika dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, akibatnya apa? Niatnya tidak ikhlas. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ada takabur di dalamnya. Ya. Terus karena kondisi hati buruk, khusyuk, ngalamun. Salat dijadikan ajang untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ada orang yang sholatnya begitu? Nah, cari cing, ada nggak yang sholatnya ngalamun? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Termasuk saya, iyalah ngaku. Jadi kondisi hatinya buruk, ngalamun. Kadang-kadang riya. Ini para sholat fardu, kondisi hatinya buruk. Maka lahir riya, lahir tidak khusyuk. Ngalamun. Maka bukan dapat pahala. Terkena dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum. Dokter perawat kayak apal karena al-maun mah.
Celaka orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Wail kata Nabi SAW. Wadin fi nari jahannam. Lembah di dasar neraka jahannam. Dasar itu kan berarti paling hebat siksanya. Nah setelah dasar ada legok lagi. Lebih dalam lagi itu wad. Itu lembah. Dan itulah wail. Itu untuk orang yang sholat. Diazab di neraka yang paling bawah. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dari sholat. Dari ya, bukan di dalam. Bukan fi. Di Al-Maun itu fi atau an? An. Alladzina hum an. Kalau dalam surah Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khasyun. Sungguh berbahagia orang beriman. Itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dalam sholatnya khusyuk. Itu orang mukmin pasti berbahagia. Kalau ini an sholatihim. Bukan fi sholatihim. Apa bedanya? Ini mah urusan tata bahasa. Disebutnya ilmu balaghah. Sastra. Berkata para ulama di antara dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menerangkan ayat ini. Penggunaan kata-kata an di sana maknanya orang itu lalai dari hikmah sholat yang wajib dia tunaikan seusai sholat. Wajib dia wujudkan, dia aplikasikan seusai sholat. Bukan di dalam sholat. Apa hikmah sholat? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini hikmah sholat. Ini yang harus diaplikasikan seusai sholat. Gak boleh keji, gak boleh munkar. Gak boleh berakhlak buruk seusai sholat tuh. Ini hikmah sholat. Siapa yang setelah sholat masih keji, masih munkar, dia lalai dari hikmah sholat. Ini yang dimaksud dengan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang seusai sholatnya masih keji dan munkar. Siapa orang yang sebelum sholatnya dia tukang gibah, seusai sholat jadi lebih jago ngegibahnya, maka kena dengan ayat ini. Siapa orang keji itu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Tidak merugikan orang lain. Kalau mungkar merugikan orang lain. Karena merugikan orang lain seperti zalim, merampok, menipu itu mungkar. Wajib dicegah. Amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada istilah amar ma'ruf nahi fahsya, nggak ada. Karena fahsya hanya biasanya ya tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Biasanya dilakukan sendiri, sembunyi seperti mabuk, seperti berzina, seperti dan seterusnya. Itu tidak merugikan orang lain. Kalau perbuatan itu merugikan diri sendiri dan orang lain, ya keji, ya mungkar. Apa contohnya perbuatan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain? Siapa yang bisa ngasih contoh? Apa? Dokter harus tahu. Ngerokok. Merokok merugikan diri sendiri? Iyalah, paru-paru rusak, jantung rusak. Dulu mah peringatan pemerintah sangat keras. Merokok bisa mengakibatkan penyakit jantung, paru-paru, gangguan janin, sampai apalah. Dan seterusnya impotensi gitu ya. Keras banget itu. Sekarang lebih dahsyat. Merokok membunuhmu. Mungkin suatu saat merokok mati lu. Merugikan diri sendiri. Juga merugikan orang lain, iyalah. Perokok pasif katanya lebih berbahaya ya. Lebih beresiko. Walaupun umpama saya mah setiap ngerokok ke gunung.
Beres ngerokok ke rumah. Zalim nggak orang? Tetap zalim. Nikotinnya, racunnya nempel di bajunya. Nempel di rambutnya, di wajahnya. Mangku budakna, keisep. Atau yang paling utama nempel di paru-paru, nikotinnya, racunnya, bakterinya dihembuskan lagi melalui nafas dia. Nafasnya mengotori udara di sekitarnya. Di rumah udara para perokok itu nempel di dinding, nempel di gordeng, keisep oleh orang-orang yang ada di rumah. Walaupun setiap ngerokok dia nggak pernah di rumah, setiap merokok ke hutan dia. Beres ngerokok balik lagi. Itu racun. Ini dokter mungkin lebih tahu, bener nggak dok itu? Ya, tuh. Jadi kurang gimana zalim perokok tuh. Ya keji ya mungkar. Siapa yang sebelum sholat suka ngerokok, sehabis sholat masih tetap merokok, kena dengan ayat ini. Sholatnya ditolak dan diazab. Berhenti perokok nih. Masa ke dokter, perawat, mantri, ngerokok piraku gitu ya. Saya pernah diperiksa jantung ke dokter jantung. Bapak ngerokok enggak? Enggak. Bagus. Sudah beres gitu, sholat zuhur di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saya sholat, beres sholat saya keluar lagi melewati kafetaria. Di sana ada banyak dokter, suster, mantri, perawat, karyawan lagi makan. Dilihat dokter jantung lagi ngerokok. Kabura maqtan indallah. Kata si dokter. Tahu dokter itunya bahwa merokok itu jahat. Makanya walaupun di rumah sakit di hadapan dokter yang tahu bahaya rokok secara medis, saya tetap tekankan secara agama berbahaya. Merokok menjadi indikator ditolaknya sholat dia. Dan terancam dengan azab karena ayat ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, itu orang yang seusai sholatnya masih keji dan mungkar. Di antaranya masih suka merokok. Kenapa dia lalai dari mengaplikasikan hikmah sholat seusai sholat? Karena selama sholatnya dia tidak khusyuk. Tidak khusyuk dalam sholat berakibat gak ada dampak sholat kepada perubahan perilaku. Ayat yang menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya sholat yang diterima. Sholat yang ikhlas, sholat yang khusyuk, sholat yang mutaba'ah, mengikuti sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diterima, itu yang berefek tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka siapa orang yang ada kerusakan di dalam sholatnya, mungkin riya, mungkin tidak khusyuk, mungkin tidak mutaba'ah, sholatnya ditambah, dikurang, dirubah dari apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, efeknya seusai sholat dia tetap keji dan mungkar. Jadi orang yang sholatnya diazab, pertama karena sahun di dalam sholat, plus setelah sholat, yang kedua alladzina hum yura'un, orang yang ria. Lihat, ria, tidak khusyuk, ini menunjukkan kondisi jiwa orang yang sedang sholat itu buruk. Karena buruk ria dia. Karena buruk tidak khusyuk dia. Efek dari ria dan tidak khusyuk dan ditolak sholatnya itu berefek seusai sholatnya tetap dia keji dan mungkar. Maka walaupun sholat fardu merupakan sholat yang super agung, rukun Islam kedua. Tapi ketika
dilakukan dalam kondisi hati yang buruk menyebabkan pelakunya melakukan sholat yang super buruk, super jelek, sejelek hatinya. Ya ria, ya tidak khusyuk, akibatnya ditolak bahkan terancam azab. Dan ini menunjukkan kondisi hati yang buruk, memperburuk juga kualitas ibadah yang dilakukannya. Sebaliknya kondisi hati yang baik mengangkat amal yang tadinya sunnah ghair muakkadah menjadi ibadah yang agung, menyebabkan dia dipastikan ke surga dan seluruh dosa-dosanya diampuni. Tadi sholat sunat, syukrul wudu, sunnah ghair muakkadah dilakukan dalam kondisi hati yang baik sehingga ikhlas dan khusyuk, balasannya surga. Balasannya seluruh dosanya diampuni. Ini sholat fardu yang luar biasa agung dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, akibatnya bukan diterima tapi ditolak. Bukan diberi pahala tapi diberi pahalu. Bukan mengangkat derajat tapi menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadi penjelasan bahwa baik buruknya ibadah sangat tergantung dari baik buruknya kondisi hati. Diterima atau tidaknya ibadah sangat bergantung kepada kondisi hati manusia. Ini alasan yang kedua kenapa kita harus lebih memperhatikan kondisi hati. Ya. Alasan ketiga, waktunya sudah hampir habis. Ihmalu a'malil qulub yuaddi ilal halak. Nah, ini yang berbahaya nih. Mengabaikan amalan hati bisa melahirkan, bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan. Kalau kita fokus kepada aspek zahir dengan mengabaikan aspek batin, bahaya. Ada banyak contoh dalam Quran atau hadis yang sahih. Kita akan kasih 2 contoh atau 3 lah. Satunya bonus. Mungkin ini akan menghabiskan seluruh waktu yang tersedia untuk kita ya. Ini baru muqaddimah yang pertama. Kita belum masuk kepada penyakit hati dan pengobatan. Kita muqaddimahnya hanya ingin menjelaskan pentingnya memperhatikan kondisi hati dan jiwa daripada badan atau fisik kita. Memperhatikan zahir boleh bagus, tapi hati jauh lebih penting. Pertama, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anha berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta, ini terasa dalam kehidupan kita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'a. Hal yang paling awal diangkat dari umat ini, maksud diangkat dihilangkan, adalah khusyuk. Sehingga engkau tidak akan melihat ada satu orang pun di kalangan umat ini yang khusyuk. Coba masjid terbesar di dunia, Masjidil Haram. Sekarang kapasitasnya bisa mencapai 5 juta orang. 5 juta sekali sholat. Belum tentu ada satu pun yang khusyuk. Itu Masjidil Haram. Kamu di Masjid Karawang. Meren. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, wa aslul khusyu' huwa linul qalbi wa riqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha'a al-qalbu tabi'ahu khushu'u jami'il jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lahu. Asal dari kekhusyuan adalah
sensitifnya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, dan baiknya hati. Kalau hati baik, bersih dari penyakit batin, bersih termasuk bersih dari obsesi duniawi. Orang sulit khusyuk itu karena apa? Syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan untuk menikmati dan menguasai dunia. Apapun bentuk dari dunia itu. Uang, popularitas, pujian, sanjungan, pengakuan, apresiasi orang, pangkat, jabatan, kekuasaan gitu tuh. Itu dunia. Dan itu adalah pokok pangkal seluruh keburukan. Nah, itu penyakit yang paling berbahaya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, ittaqud dunya wattaqun nisa. Pelihara dirimu dari fitnah dunia dan dari fitnah para wanita. Sebenarnya para wanita termasuk bagian dari fitnah dunia. Karena wanita bagian dari dunia. Dan fitnahnya besar. Setan aja kalah sama wanita. Ini kata Allah dalam Al-Quran loh. Bukan kata saya. Langsung ibu-ibu protes. Mana perkataan Allah? Ketika Allah menjelaskan tipu daya setan, Allah menyatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Allah menjelaskan tipu daya wanita, ini dalam surah Yusuf. Ketika Yusuf jalmi pangkasepna sadunya teh gitu kan. Sampai para wanita termasuk permaisuri raja terpikat gitu kan. Terus menjebak Yusuf, memaksa untuk berbuat tidak senonoh. Yusuf lari, berewek, soek dari belakangnya gitu ya. Mau lari Nabi Yusuf. Pas lari di depan ada sang raja. Jahatnya wanita begini. Dia yang maksa, dia yang berbuat, dia yang nuduh. Tuh Yusuf mau memperkosa saya. Terima realita ini ikhwan. Ini kisah nyata. Abadi diceritakan dalam Quran. Pernah baca surah Yusuf? Kisah ini sering dengar, sering. Jahat. Dia yang menjebak, dia yang memperkosa, dia yang ngejar. Pas ketahuan, fitnah. Tapi akhirnya ketahuan apa kata sang raja? Inna kaidakunna azim. Ini kata Allah. Diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Ketika menjelaskan tipu daya setan, lemah. Ketika menerangkan tipu daya wanita, dahsyat. Luar biasa. Setan kalah oleh wanita. Senang ya kalau ceramah memojokkan wanita. Makanya tidak pernah ada ayat atau hadis ittaqud dunya wattaqur rijal. Selamatkan diri kalian dari fitnah dunia dan dari fitnah laki-laki. Nggak ada. Tapi kalau ada dari fitnah wanita ya. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Terus fa'inna ahlaka man kana qablakum fin nisa. Karena penyebab kehancuran umat-umat sebelum kalian itu karena wanita. Nggak pernah disebutkan karena lelaki. Kalau sebuah negara terbangun, pasti karena lelaki. Kalau sebuah negara hancur, pasti karena wanita. Itu hadis. Tadi kata Nabi SAW, fa'inna ahlaka man kana qablakum fin nisa. Hadis Nabi SAW. Jadi kehancuran umat-umat terdahulu karena perempuan.
Ini kenapa materinya jadi memojokkan perempuan? Dari mana tadi beloknya? Kembali ke laptop. Tadi disebutkan bahwa asal dari kekhusyuan adalah baiknya hati. Maka kalau hati baik, lahirlah kekhusyuan dan diikuti oleh seluruh anggota badan. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Lalu beliau menyatakan, wa yatarattabu ala adabil khusyu' amron. Dari ketidakkhusyuan ini lahir dua keburukan. Pertama, adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar seusai sholatnya. Setelah sholat, keji dan munkar tetap dilakukan. Ini bahaya keburukan pertama. Kedua, wa adamul falah yaumal qiyamah. Dia tidak akan berbahagia pada hari kiamat karena apa? Karena akan terazab. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyiun. Allah mengaitkan kebahagiaan dengan kekhusyuan. Sungguh berbahagia orang mukmin itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Penyebab dia bahagia adalah khusyuk dalam salat. Maka orang yang tidak khusyuk dalam salat terkena azab seperti yang tadi dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Salah satu yang tidak khusyuk. Karena tidak khusyuk, dia tidak tercegah dari keji dan munkar. Inilah contoh pertama bahwa mengabaikan aspek batin bisa berbahaya. Contohnya orang sholat tapi mengabaikan dua aspek batin dalam sholatnya. Niat dan kekhusyuan. Niatnya ria dan dia tidak khusyuk, akibatnya dia terazab. Contoh kedua, ini lebih mengerikan nih, hati-hati ya. Sebuah hadis dari Thauban. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihama fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Aku benar-benar tahu ada sekelompok umatku pada hari kiamat datang dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah lebih besar daripada gunung Uhud. Besar sekali. Jadi ada umat Islam membawa pahala sebesar itu pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu Allah jadikan pahala sebesar gunung Tihamah itu seperti debu yang tertiup angin. Habis seketika itu juga. Nggak bersisa tuh. Dan itu lebih mengecewakan. Tadinya dia optimis akan bahagia dengan banyaknya pahala. Tiba-tiba habis. Coba bayangkan ibu-ibu ke mall. Bawa uang segepok. 10 juta umpamanya. Sekali masuk ke supermarket ngambil troli dua yang gede. Dipenuhin semuanya. Satahunan meren. Pas ketika di kasir sudah masuk. Pas mau bayar uang segepok tadi tidak ada, hilang. Apa yang terjadi? Kecewa, bisa nangis tuh ibu-ibu. Tadi sudah dibayangkan banyak persediaan makanan, cemilan, 10, 11 dan seterusnya. Untuk yang di rumah. Nggak ada semua. Pulangnya jalan kaki. Nangis tuh. Kenapa? Karena kecewa berat. Tadinya sudah diyakini akan senang, gembira, akan enak. Ternyata hilang.
Beda dengan kita yang bokeh ke mall, ke supermarket nggak bawa uang, niatnya jalan-jalan. Setelah pegal baru pulang nggak bawa apa-apa, kecewa? Nggak kecewa, sebab nggak kehilangan apa-apa. Ini mah kehilangan 2 troli tadi itu. Nah, ada nanti di kalangan umat bawa pahala banyak, ternyata hilang musnah seperti debu yang ditiup angin. Kalau pahala tidak ada, modal untuk bahagia di akhirat tidak ada. Yang tersisa hanya dosa. Ini yang akan membuat dia diazab. Mendengar itu berkata Thauban, ya Rasulullah sifhum lana. Jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan kepada kami siapa mereka. Sifat-sifat mereka. Kenapa mereka demikian? Agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Para sahabat takut mengalami seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Amma innahum ikhwanukum. Wa min jildatikum. Wa ya'khuduna minal layl kama ta'khudun. Walakinnahum aqwamun idha khalau bimaharimillah intahakuha. Mungkin di antara kita ada yang seperti ini. Malah saya curiganya bukan ada, tapi banyak. Lebih curiga lagi bukan banyak, tapi semua. Amin, jangan amin. Ini buruk. Kata Nabi SAW, mereka itu golongan kalian. Dari bangsa kalian. Mereka juga suka sholat malam seperti juga kalian. Ahli tahajud dah. Ahli ibadah. Kita mah enggak. Meren. Akan tetapi mereka satu kaum. Yang apabila mereka menyendiri. Mereka melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Malam tahajud, siang saum sunnat, di hadapan orang seperti malaikat, di hadapan di tengah-tengah manusia menjadi wali Allah, pas menyendiri bersahabat dengan setan dan menjadi wali setan. Dalam bentuk, karena nggak ada melihat, bebas berbuat. Melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Hanya karena nggak ada orang yang melihat dan mengetahui apa yang dia lakukan. Kalau zaman dahulu nyaris susah orang bermaksiat sendirian. Sekarang dengan teknologi, dengan adanya IT, dengan adanya sains, sendirian di kamar, dikunci, bisa bermaksiat? Ya. Buka HP, buka gadget, buka tablet, kapsul, sirup, dan seterusnya. Buka YouTube, buka web-web yang buruk, bermaksiat, berdosa. Orang seperti ini, kelak di akhirat membawa pahala yang besar, tapi tiba-tiba hilang musnah seperti debu yang tertiup angin. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, "Fahaula qamu bi'amalin zahirah wa ahmalu a'malal qulub falam yuraqibullaha fi khuluwatihim wal muraqabah ilmul qalbi bi qurbir rabbi." Mereka yang diterangkan dalam hadis ini hanya fokus terhadap amalan-amalan zahir tapi melalaikan amalan batin. Apa amalan batin yang dilalaikan oleh orang ini? Muraqabah. Muraqabah teh selalu merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya sekarang copet di bis kota, di angkot, di kereta. Lihat dompet orang nongol tuh di saku celana belakang. Langsung diambil?
Tidak, dia memantau situasi. Lihat orang-orang. Ketika semua orang fokus kepada HP-nya masing-masing. Kan sekarang gitu ya. Atau ada yang tidur, ada yang melamun, aman nih. Baru dia beraksi. Karena tidak ada yang melihat. Pas mau beraksi ada yang diam. Dilihat, oh nggak lihat. Jadi enggak? Enggak. Karena ada yang melihat. Seorang muslim tidak akan berani berbuat dosa dan maksiat kalau ada orang yang melihat. Sebagaimana copet tadi. Nah, seorang muslim wajib memiliki keyakinan selamanya dia itu diawasi. Yang mengawasi banyak. Pertama Allah tentu saja. Tidak hanya aspek zahir, aspek hati juga Allah tahu. Kedua ada malaikat kanan kiri, ada raqib dan atid. Ma yalfidhu min idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat selalu ada dua malaikat yang nempel kanan dan kiri. Tidak ada satupun kata yang terucap kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Raqib menulis semua yang baik-baik. Atid menuliskan semua yang buruk-buruk. Bikin nganggur tuh atid. Bikin sibuk tuh raqib. Apa maknanya? Ucapkan, lakukan perbuatan-perbuatan baik yang kelak akan ditulis oleh raqib. Bikin dia sibuk. Bikin nganggur tuh atid. Jangan sampai dia menulis. Kalau menulis berarti apa? Ada dosa, ada keburukan yang kita ucapkan atau yang kita lakukan. Kanan kiri ada raqib atid. Depan belakang ada malaikat hafazah. Kata Allah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, mereka menjaga atas perintah Allah. Ada lagi malaikat qarin, ma min ahadim minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali dikirim kepada orang itu satu qarin bangsa jin, satu qarin dari bangsa malaikat. Nah, qarin malaikat ini nanti memberikan persaksian di akhirat. Allah menyatakan wa qala qarinu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kaffarin an. Surah Qaf. Kata Allah, nanti malaikat qarin itu berkata, inilah catatan yang aku ketahui tentang dia. Memberikan persaksian. Jadi pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Walaupun nggak ada orang. Allah mengawasi, melihat. Di kanan kiri ada raqib dan atid. Depan belakang ada malaikat hafadzah. Dan selain itu ada malaikat qarin. Kita dikelilingi oleh malaikat, tak pernah sendirian. Makanya kesadaran bahwa kita selalu diawasi itu yang disebut dengan muraqabah. Coba kalau kita sendirian di kamar, ada orang lain, tapi kita sadar ada CCTV. Ada operator yang memantau kegiatan kita. Berani kita berbuat jahat? Enggak. Para orang, satu orang. Mungkin yang memantaunya Surikiti di pos. Dilihat melalui apa? CCTV yang dipasang. Ya berani kita. Ingat ini yang memantau kita bukan hanya Surikiti. Tapi Allah. Para malaikat. Dan kelak mereka menulis, kelak akan diberitahukan. Nih. Ini yang disebut apa? Muraqabah. Apa muraqabah? Merasa selalu diawasi. Ini amalan hati. Muraqabah itu amalan hati. Kesadaran, keyakinan selalu merasa diawasi, amalan hati. Maka ketika orang sendirian dia bebas maksiat, berarti dia mengabaikan amalan hati. Apa akibatnya? Akibatnya kayak tadi tuh. Di akhirat dia membawa pahala yang banyak.
habis tak bersisa, yang sisa hanyalah dosa, karena dosa itulah dia diazab. Inilah bukti kedua atau penjelasan kedua, mengabaikan amalan hati beresiko terjerumus ke dalam kebinasaan. Ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiganya, sebuah hadis yang mengerikan. Saking mengerikannya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini pingsan 3 kali sebelum menyampaikan. Ada seorang tabi'in dari luar kota sampai ke Madinah. Di Madinah dilihat ada orang diriungku orang lain. Dia sedang ceramah. Ditanya, itu siapa yang sedang ceramah? Abu Hurairah. Waktu itu Nabi sudah wafat. Oh, akhirnya dia ikut duduk mendengarkan. Setelah beres bubar, dia datang kepada Abu Hurairah. Dia katakan, akhbirni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepadaku satu hadis yang engkau langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, baik, aku akan sampaikan satu hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Tiba-tiba gemeter, kelepek, kapiuhan. Pingsan dia. Atau diubar-abir. Setelah siuman, sadar, Abu Hurairah mengatakan, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis di tempat ini. Tak ada orang lain selain aku dan beliau. Kelepak deh. 3 kali pingsan. Setelah 3 kali pingsan, baru dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah thalatha. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab di hari kiamat oleh Allah 3 orang. Ini 3 orang manusia hebat dengan 3 amalan hebat. Tapi 3-tiganya masuk neraka. Pertama, dipanggil orang yang mati syahid. Berperang di jalan Allah, melawan orang kafir, mati dalam keadaan demikian, dipanggil. Ditanya, limadza qutilta? Bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Malaikat berkata, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang. Tapi perangmu disebabkan karena kamu ingin disebut pahlawan, jagoan, pemberani, dan seterusnya. Ingin dipuji. Dan pujian itu telah orang-orang katakan kepadamu. Akhirnya Allah menyuruh agar orang itu diseret pada wajahnya. Blewer, dilemparkan ke dalam api neraka. Kedua, dipanggil ulama. Kiai, ajengan, dai, ustaz, mubaligh. Kerjanya apa sehari-harinya di dunia? Belajar, mengajar, dakwah, baca Quran. Belajar, mengajar, dakwah, baca Quran. Ini hebat enggak? Hebat. Jarang orang seperti ini. Amalannya luar biasa. Mati dalam keadaan demikian dipanggil oleh Allah. Kata Allah, aku telah berikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Selama hidup aku belajar, aku mengajar, aku dakwah, aku baca Quran. Semua yang dilakukan hanya kebaikan berkaitan dengan ilmu dan dakwah. Apa kata Allah? Bohong kamu. Lalu Allah melanjutkan, ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim wa qara'tal Qur'an li ayyuqala annaka qari' faqad qil. Kamu betul belajar ilmu, mengajarkan ilmu, tapi niat kamu belajar, mengajar, berdakwah agar kamu viral, agar kamu beken, agar kamu itu disebut dengan sebutan dai kondang, ustad sejuta ummahat, kaceluk ka awun-awun ka koncara kajana pria, artinya viral.
Dan pujian orang itu sudah ditujukan kepadamu. Akhirnya Allah menyuruh orang itu diseret lagi pada wajahnya. Maksudnya dua kakinya diseret, wajahnya itu marut. Di jalan belawang. Dibalangkan kana neraka. 2. Ketika dipanggil orang yang ketiga di dunianya kaya raya, karya hartawan tapi dermawan. Uangnya banyak. Orang bilang sekarang itu uangnya tidak berseri. Uang palsu berarti. Kalau tidak ada nomor serinya palsu kemarin. Hartanya melimpah. Hartanya banyak, bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun ka teu kalebok. Maknanya kaya itu. Tapi dermawan. Dia tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang meremaweh kapapada manusia. Pokoknya mah tidak pelit, tidak bakhil, tidak keket, merengkel, cap jahe, merege hese. Bakhil itu. Hartanya habis untuk kebaikan. Dipanggil. Kata Allah, aku telah berikan harta yang banyak kepadamu waktu ini. Apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, ya Allah, tidak ada satupun momen yang engkau suka kalau aku berinfak di dalamnya, kecuali aku infak. Ada masjid dibangun, disumbang. Ada pondok pesantren yang lagi membebaskan tanah atau membangun, disumbang. Ada kegiatan dakwah, disumbang. Sampai habis hartanya. Bagus nggak? Super bagus. Apakah telah bohong kamu? Kamu infak, betul kamu sedekah, tapi niatmu agar kamu disebut seorang dermawan. Pujian itu telah orang-orang katakan kepadamu. Akhirnya orang itu pun dimasukkan ke dalam neraka. Lihat, 3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat masuk ke neraka. Kenapa? Karena apa? Salah niat, ria. Ria ini amalan hati yang buruk. Dia fokus kepada amalan batin, jihad, belajar ilmu, mengajarkan dakwah, baca Quran, infak sedekah, fokus kepada aspek zahir, tapi aspek batinnya buruk. Dia mengabaikan amalan batin, amalan hati, itu keikhlasan dia abaikan. Akhirnya binasa, terkena azab. Lihat bagaimana kondisi hati yang buruk memperburuk akhir kehidupan dari orang yang beramal dengan amalan bagus. Amalannya bagus, tapi niatnya busuk, akhirnya dia binasa. Dan banyak lagi contoh lain ayat dan hadis yang menjelaskan. Mengabaikan amalan hati berakibat dia mengalami kebinasaan yang dahsyat, terkena azab. Dari sinilah kita mengetahui pentingnya memperbaiki hati. Jangan sampai terkontaminasi. Jangan sampai teracuni. Jangan sampai terpapar bakteri yang menyebabkan hati buruk, jiwa buruk, amalan buruk. Jangankan tadi amalan buruk, amalannya bagus, hatinya buruk, ternyata ditolak itu amalan dan terancam azab. Termasuk para ustadz, para dai, para kiai, para ulama. Iya. Tapi bukankah dengan dakwahnya, walaupun tidak ikhlas. Si dai tidak ikhlas. Tapi dakwahnya benar. Banyak orang hijrah. Banyak orang dapat hidayah. Islam terkuatkan. Apakah si dai ini juga dosa? Iya. Karena ketidakikhlasan. Ini yang dimaksud sebuah hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Innallaha la yu'ayyidu hadha din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Ahli maksiat. Tapi membela agama ini dan membuat agama ini terkuatkan. Saya dulu waktu masih muda. Sebenarnya sekarang masih merasa muda juga sih. Masih kuliah sering dengar hadis ini, kebayang ahli maksiat membela agama.
preman, tukang mabok gitu ya, tukang judi, tukang malak gitu membela agama. Karena Rasul menyatakan Allah akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Tapi setelah dilihat penjelasan para ulama bukan begitu. Para ahli maksiat nggak akan bela agama, malah tersindir dengan para ustadz yang menjelaskan agama. Nggak boleh mabuk haram, pemabuk tersinggung. Nggak boleh korupsi haram, koruptor tersinggung. Makanya koruptor itu biasanya penguasa menggunakan kekuasaannya untuk menyentil dai. Tadi kan banyak yang begitu. Bukan itu. Ternyata orang durhaka gini ulama. Ustadz, dai yang berdakwah secara benar. Banyak orang memperoleh hidayah, tapi niat dia dakwah untuk dunia, untuk dipuji, disanjung, ingin terkenal, dan seterusnya. Oleh karena itulah yang disebut dengan fajir, semua orang yang beribadah secara tidak ikhlas, dia durhaka. Lihat sholat. Tapi ria, diazab. Dia durhaka dengan keriaannya, bukan dengan sholatnya. 3 orang tadi, mujahid sampai mati syahid, ulama yang kerjanya belajar mengajar, hartawan yang dermawan, ke neraka. Karena durhaka, bukan derhaka dengan amalnya, tapi karena niatnya. Ya, yuk kita fokus memperbaiki kondisi hati, agar hati kita baik, lahirlah amalan yang baik, niat yang baik, sehingga memperoleh reward yang luar biasa dari Allah SWT. Inilah muqaddimah dari materi kita. Cukup ya, sampai di sini saja. Entah kapan kita membahas materi ini. Semoga Allah kelak mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu ya. Sama kalau 2, nanti yang 1 lupa. Dan penyakit saya kalau sudah lupa ya, suka nggak inget gitu. Baik, barakallahu fiik. Pak Bayu, Dokter Bayu. Iya, kalau umpah kita mewakaf Al-Quran. Al-Quran itu kita simpan di masjid atau diberikan kepada pondok pesantren Ma'had Tahfidzil Quran, dibagi ke santri. Oleh santri tiap hari dibaca. Santri yang baca dari mushaf itu dapat pahala. Kita yang memberikan mushaf itu juga kebagian pahalanya. Sampai kapan? Sampai Qurannya, selama Quran masih ada. Maka selama itu pahala mengalir. Kitanya sudah mati. Maka pahala dari mushaf yang dibaca oleh para santri terus ngalir. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir terus, ya. Bagaimana kalau kitanya ahli maksiat? Apakah pahala yang tetap dapat? Dapat pahalanya. Pertama itu. Jadi kemaksiatan kita tidak menghalangi mengalirnya pahala jariyah. Kalau ada ahli maksiat, bangun masjid, sementara masjidnya dibangun, dia tetap mabok. Dia tetap berjudi, dia tetap bermaksiat. Ketika dia bermaksiatnya, dia dapat dosa. Ketika masjid yang dia bangun dipakai sholat, dipakai ngaji, dia dapat pahala. Pahala mengalir terus. Sampai dia mati, maksiatnya berhenti ya. Karena nggak bisa maksiat lagi setelah mati. Ini pahala masjid ngalir terus. Walaupun dia tidak taubat dari maksiatnya sampai mati. Maksiat yang dia lakukan diancam neraka. Pahala jariyah yang dia lakukan dijanjikan surga. Terus akhirnya dia ke surga atau ke neraka. Itu ditimbang antara pahala dan dosa.
Allah menyatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang lebih berat, timbangan amal pahalanya. Dosanya ada, tapi lebih ringan. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Selamat dia. Tidak akan ke neraka. Terus dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian pahala. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya pahala kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Katakanlah kalau ditimbang ya, disebut dengan angka, pahalanya 100, dosanya 40. Maka dosa yang 40 dihapus oleh pahala. 40 pahala diambil dipakai menghapus 40 dosa. Dosa habis, yang saldo tersisa apa? 60 pahala. 60 pahala inilah yang menentukan level dia di surga nanti. Makin banyak pahala yang tersisa, makin tinggi level surganya. Sebaliknya ketika ditimbang, dosanya lebih banyak. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun ketika ditimbang, pahalanya ringan, dosanya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya nanti neraka hawiyah. Umpamanya kalau diukur dengan angka itu dosanya 100, pahalanya 60. Maka pahala yang 60 dipakai menghapus dosa. Habis pahala, dosa yang terhapus 60, tersisa 40 dosa. Ini yang menentukan azab. Lama tidaknya azabnya, dahsyat tidaknya azabnya tergantung dari dosa yang tersisa. Makin banyak dosanya makin lama dan makin hebat. Makin sedikit dosanya makin sebentar dan makin enteng. Begitulah. Oleh karena itulah maka kalau kita meyakini banyak dosa dan banyak maksiat dan untuk tobat susah. Kita tahu kita wajib tobat, tapi apa gampang tobat teh? Tidak ya. Masih betah dalam dosa dan kemaksiatan. Para perokok ingin nggak berhenti dari rokok? Ingin tapi hese, susah. Sudah ketagihan. Para tukang ngedrugs, tukang apa? Drugs apa? Narkoba. Ingin berhenti? Mungkin ingin tapi susah ketagihan. Dosa itu begitu rata-rata. Tahu harus tobat. Coba emak kan rata-rata tukang gibahnya. Tahu dosa gibah itu dosa? Tahu ingin ada berhenti? Bisa nggak berhenti? Dah resep gibah itu. Tidak ada gibah, tidak seru hidup ini. Tuh. Jujur pisan si emak. Nah, jadi kalau kita tahu banyak dosa dan susah untuk tobat. Tobat ini amal soleh yang bisa dilakukan karena hidayah Allah. Kalau nggak dikasih hidayah nggak akan tobat, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, berupaya meraih hidayah untuk tobat. Dengan cara apa? Berupaya untuk berhenti, terus lakukan kebaikan. Walaupun kita banyak dosa, lakukan sebanyak mungkin kebaikan. Infak, sedekah, menolong orang, wakaf yang tadi, ya, salat sunat di samping yang fardu, saum sunat di samping yang fardu. Itu lakukan sebanyak mungkin walaupun kita masih melakukan dosa maksiat yang rutin yang susah untuk kita hindari. Ada pengaruh? Ada insya Allah. Pertama, kebaikan yang kita lakukan mengundang turunnya hidayah dari Allah. Yang keduanya minimal mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi walaupun kita merasa diri banyak dosa, silakan sebanyak mungkin berbuat kebaikan. Wallahu a'lam. Mangga. Iya. Ini lebih ke curhat bukan lagi.
curhatan yang dikemas dalam bentuk pertanyaan. Tapi ini mewakili hampir semua wanita ya. Bahkan juga laki-laki. Oh iya, laki-laki ada yang tersakiti? Kayaknya lebih banyak korban laki-laki. Karena yang dihadapinya ras terkuat di muka bumi. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jangankan kita ya. Jangankan kita yang banyak kekurangan, kesalahan, banyak dosa. Sehingga menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak suka. Nabi kita Muhammad SAW manusia sempurna yang tak pernah bersalah, tak ada kekurangan. Ada yang menyakiti? Banyak. Bukan hanya verbal, tapi juga tindakan. Verbal mah disebut orang gila, tukang sihir, macam-macam kan? Pendusta, itu verbalnya. Tindakan nyatanya bahkan mau sampai dibunuh. Kalau ditimpuk ketika sujud dengan kotoran unta, ya. Sampai berdarah-darah, iya. Dilempari dan seterusnya. Apa kesalahan beliau? Tidak ada. Kecuali menyampaikan kebenaran. Nah, apalagi kita ya. Nah, sekarang sikap kita yang tersakiti. Nggak tahu playing victim atau apa. Biasanya kita merasa disakiti sebagai korban padahal kita anggap saja ini benar kita korban. Bagaimana caranya agar hati kita legowo, dadanya lapang. Disakiti bukan kesal, bukan mangkal, malah tersenyum bahagia. Tidak stres, tidak depresi. Bisa, sangat super bisa. Para ustadz ada yang membuli, mengejek, menghina. Banyak yang mempersekusi juga banyak. Padahal hanya dakwah. Menyampaikan kebenaran. Tapi orang yang tidak suka mencaci, membuli, menghina, menuduh ini, menuduh itu. Termasuk saya, iya. Saya ketika di postingan YouTube saya, di komentar ada yang membuli, itu yang lebih saya sukai, saya tersenyum, bahagia. Kenapa? Bulian, kezaliman orang, cacian, makian, fitnahan orang itu, wallahi, itu yang menguntungkan kita dan sedikit pun tidak merugikan. Begitu dicaci kita untung, begitu dimaki kita untung, difitnah, dibully kita untung, dihina kita untung. Wah, pokoknya didolimi, disakiti itu untung. Dari mana keuntungan ini diperoleh? Coba lihat ya. Bagaimana caranya agar kita malah merasa beruntung ketika dijahati orang, sehingga tidak ada dendam, tidak ada kesal, mangkal, tidak ada sakit hati, malah senang, bahagia dan bergembira ya. Pertama, yakini bahwa bulian orang, hinaan orang sedikit pun tidak memberi kerugian kepada kita. Apa ruginya? Apakah kalau orang menghina kita otomatis kita langsung hina? Tidak. Ya. Itu pertama. Kedua, ada untung. Untungnya apa? Pertama, dosa gugur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang pun muslim asabahu al-adha asabahu nasabun wala wasabun wala hamun wala haznun. Tidak ada seorang pun muslim yang mengalami kelelahan, kecapaian, keresahan, kegelisahan, kekesalan, termasuk kesedihan, apapun penyebabnya.
Sampai ada duri yang ngoet sampai bared. Yang nggores sampai tergores. Kecuali Allah menggugurkan dosa-dosa orang itu karena hal itu. Jadi semua penderitaan, termasuk kesel, mangkal, sedih, atau marah karena apa? Disakiti orang. Itu menggugurkan dosa. Itu yang pertama. Kedua, nambah pahala. Itu orang yang zalim itu kepada kita sama dengan begini. Sini dosa kamu saya ambil. Nih pahala saya untuk kamu. Gitu tuh. Jadi siapa yang untung, siapa yang rugi? Yang untung yang dizalimi. Yang rugi yang menzalimi. Kata Nabi SAW, atadruna manul muflis, tahu gak kamu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu alladzi la mala lahu wa la mata. Yang muflis itu, yang bangkrut itu orang yang gak punya harta, gak punya kekayaan. Bukan, kata Nabi SAW. Orang yang bangkrut, orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala semua kebaikan dibawa. Wa qad syatama hadza wa zalama hadza wa daraba hadza wa qadhafa hadza. Tapi dulu waktu dia di dunia, dia pernah menuduh si anu, menghina si anu, pernah menzalimi si anu, pernah berbuat jahat pokoknya. Fahadha yu'khadh min hasanati, maka setiap korban kezaliman dia mengambil pahala dari si pelaku kezaliman. Ini pahalanya diambil. Dulu kamu pernah nyentil saya, diambil. Dulu kamu pernah menghina saya di muka umum, diambil. Terus sampai pahalanya habis, sementara kezalimannya masih tersisa. Apa yang terjadi? Dosa orang yang dizalimi di-offer kepada yang zalim. Maka habis pahala, yang numpuk hanya dosa. Itu yang disebut bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena pahala modal untuk bahagia di akhirat. Orang itu pahala habis, modal untuk bahagia habis, maka hutang yang menumpuk berupa dosa. Bangkrut dia. Nah, jadi ketika ada orang menghina kita, hei monyet. Perkataan monyet itu umpamanya satu monyet sama dengan sini dosa kamu saya pikul, nih pahala saya untukmu. Satu monyet. Ditunggu lagi sapi, nih pahala saya untukmu, dosa kamu untuk saya. Begitu tuh. Jadi siapa yang untung? Kita yang untung sebagai korban kezaliman. Dia yang rugi, ya. Jadi pertama dosa kita gugur, kedua pahala nambah. Ketiga, kalau orang dizalimi, yang dizalimi itu berdoa, itu kena tuh. Kalau mendoakan keburukan. Kata Nabi SAW, dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi itu mustajab walaupun dia banyak dosa. Ahli maksiat banyak dosa, tapi dizalimi oleh orang lain. Lalu mendoakan keburukan, kena tuh. Bahkan oleh hadis lain Nabi SAW menyatakan, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana kafir. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Karena gak ada penghalang antara doa itu dengan Allah walaupun dia orang kafir. Orang kafir tegugur teangin oleh kita dizalimi, disintrek, ditonjok karena dia gak bisa ngelawan gitu. Dizalimi kafir dia umpamanya. Dia berdoa kepada Allah untuk kecelakaan kita. Kena itu. Oleh karena itu, kalau kita dizalimi oleh orang, mau didoakan apa ya? Bakal kena itu. Ya Allah jomblokan dia seumur hidup. Kena itu. Kalau dia masih jomblo, kalau ternyata dia sudah punya, kalau kita mendoakan keburukan, bisa kena. Ini keuntungan ketiga. Keuntungan keempat, orang yang dihinakan oleh manusia akan Allah angkat kemuliaannya di mata manusia. Betapa banyaknya orang yang dizalimi, ternyata dia itu kemudian hari lebih mulia daripada yang menghinanya.
Ingat, hina mulianya Allah yang ngatur. Allah menyatakan walillahil izzatu walirasulihi walilmu'min. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasul dan milik orang-orang yang beriman. Maka kita tidak akan hina hanya karena dihinakan orang. Malah ketika dihinakan orang, Allah akan memuliakannya dengan cara yang Allah atur sendiri nantinya. Nah, coba lihat. Kalau orang yang dizalimi memiliki banyak keuntungan. Dosa berkurang, pahala nambah, doanya mujarab, kemuliaannya akan Allah tinggikan. Apa yang membuat kita sakit hati atau sedih karena dibuli orang? Nggak ada alasan. Maka nggak perlu sakit hati. Bayangkan aja keuntungan ini. Keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat ketika dihina orang, dibuli orang, disakiti orang. Melihat keuntungan ini, oh kita untung. Dosa berguguran, pahala nambah tanpa harus beramal. Dosa gugur tanpa harus tobat. Terus doa kita bakal makbul untuk dia. Terus kemuliaan kita akan Allah angkat dunia sampai akhirat. So nggak ada alasan untuk bersedih dan mangkal serta kesel ya. Ini secara umum. Nah, khusus bagi para suami, kadang-kadang kezaliman itu datang dari istri kita. Betul apa benar? Ngomel-ngomel, cemberut, gak karu-karuan, macam-macam. Disakiti. Nah, bagaimana suami agar ketika istri pikah sebelin, kita tidak sakit hati. Ini ada kiat khusus rahasia antar sesama laki-laki. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi zaujatun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril in la tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Kecuali calon istri laki-laki itu di akhirat berupa bidadari surga akan berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan kau sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Jadi wanita surga ini memarahi istri kita di dunia. Sesungguhnya dia sementara di samping kamu, sebentar lagi dia akan datang kepadaku. Itu kata bidadari surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bidadari surga sudah ada memantau calon suaminya di dunia. Calon ahli surga, kalau kitanya ke surga. Jadi setiap kali suami calon surga itu disakiti oleh istrinya, itu ada yang membela bidadari surga nanti. Jangan kamu sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Dia sementara berada di sampingmu, sebentar lagi datang kepadaku. Makanya para suami ketika istri menyakiti kita secara verbal atau dengan perbuatan, bayangkan hadis ini kita akan tersenyum. Kita dibela oleh wanita cantik yang tiada duanya, Miss Universe kalah. Gak ada apa-apanya. Senyum ketika istri ngomel-ngomel, cemberut, memarahi, senyum. Istri kan kaget, kamu senyum-senyum dimarahi. Iyalah, kenapa? Ada yang membela. Siapa? Wanita, iya cantik, banget. Mana siapa mana? Dicari kolong meja di laci, gak ada. Jangan-jangan di HP-nya lihat, kasih HP-nya. Jangan kasih password-nya. Mana wanitanya? Di surga. Kok kamu tahu? Nabi SAW menyatakan, kamu sekarang sedang diomeli sama dia gitu. Gak tahu reaksinya kayak apalah ya, wallahu alam. Tapi itu menghibur kita. Tidaklah seorang suami disakiti oleh istrinya di dunia, kecuali bidadari surga akan membela kita dan balik memarahi istri tersebut. Jadi fokuslah kepada pembelaan bidadari surga, kita akan tenang dan tersenyum ya. Wallahu alam. Terakhir,
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kiat meraih kekhusyuan. Ada buku khusus, judulnya Al-Khusyu' fis Shalah. 600 halaman. Susunan Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Di Bandung sudah lebih dari 6 tahun dibahas, belum tuntas. Ini ditanyakan di sini, dijawab 5 menit. Kumaha ngajelaskeun nana. Meraih kekhusyuan itu gampang. Teori nama. Yang susah prakteknya. Intinya gini. Selaraskan antara mulut, pikiran, dan hati. Mulut mengatakan kata-kata atau bacaan-bacaan dalam sholat. Pikiran kita memahami maknanya, menerjemahkan kata demi kata, dan hati menghayatinya. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kata hati pikiran kita dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kata hati segala puji kepunyaan Allah penguasa semesta alam. Terus begitu dari awal sampai akhir. Sehingga hati ini ada pekerjaan. Apa pekerjaan? Menghayati apa yang diucapkan oleh lisan. Sehingga hati nggak punya waktu untuk berpikir yang lain-lain. Untuk mengingat hutang, untuk mengingat cicilan, untuk menghitung untung rugi. Nggak ada waktu untuk memikirkan duniawi karena selalu dipakai menghayati apa yang diucapkan oleh lisan. Kan gitu ya gampangnya teori nama gitu. Tapi prakteknya susah. Ini membutuhkan ilmu. Ilmunya apa? Minimal faham makna dari yang kita baca dalam sholat. Kalau begitu setiap orang yang faham artinya pasti khusyuk seperti para ustadz? Enggak. Para ustadz tidak hanya ngerti arti tapi faham juga makna tafsiran yang lebih mendalam dari apa yang diucapkan oleh mulut daripada sekedar makna tarjamah. Ada makna yang lebih dalam dari itu para ustadz tahu. Nah, tapi bisa khusyuk? Enggak. Nah, ini berkaitan dengan habit kita di luar sholat. Kebiasaan kita ya. Kalau di luar sholat, 100% waktu di luar sholat berpikir dunia, maka masalah dunia akan kita bawa dalam sholat. Akhirnya ketika sholat yang difikirkan pekerjaan. Yang difikirkan masalah duniawi, tidak khusyuk. Coba diputar sebaliknya ya. Urusan di dalam sholat kita bawa, terapkan di luar sholat. Di luar sholat lebih seringlah kita mengingat akhirat. Mengingat kiamat, mengingat alam kubur, mengingat kematian, mengingat surga dan neraka. Mengingat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di luar sholat. Sehingga pas masuk ke dalam sholat, sudah terbiasa. Akhirnya lebih khusyuk ya. Berkata Al-Ghazali rahimahullah kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini dinukil juga oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau, orang yang sholat itu ibarat orang yang berteduh di bawah sebatang pohon yang rindang. Dia ingin tidur. Tapi nggak bisa tidur karena terganggu oleh suara burung yang berkicau rame di dahan pepohonan. Akhirnya dia digebah teh naon. Diusir itu burung, hus kaditu sing jauh ka Sabrang, ka Palembang gitu. Pergi nggak? Pergi. Setelah pergi dia bersandar lagi di pohon itu. Burungnya gimana? Datang lagi, ribut lagi ya. Diusir lagi, datang lagi. Begitu, nggak akan ada habisnya. Bagaimana caranya agar dia tidak terganggu oleh suara burung? Tebang pohonnya.
tanpa harus diusir, burung itu akan pergi dan tak akan pernah kembali. Baru setelah ditebang dia bisa duduk di batang yang sudah dipotong dan bisa tidur. Kan panas merenya. Apa maknanya? Kata Al-Ghazali, tidur itu ibarat sholat yang khusyuk. Pohon itu adalah obsesi dunia kita. Masalah duniawi. Dan burung-burung itulah permasalahan yang lahir dari obsesi dunia kita. Kita ingin kaya, ingin terkenal, ingin punya pangkat, jabatan, popularitas, kekayaan. Itu memenuhi pikiran kita karena obsesi dunia kita. Maka itu yang terbawa dalam sholat. Ketika sholat kita berpikir pekerjaan, uang, kekayaan, pangkat, dan seterusnya. Akhirnya tidak khusyuk. Bagaimana caranya agar masalah-masalah dunia ini tidak muncul di pikiran? Potong pohon tadi. Apa yang dipotong? Maka obsesi dunia kita tebang. Fokuskan untuk akhirat. Fokuskan berpikir tentang akhirat, maka masalah yang muncul nanti masalah akhirat. Saya takut ketika di padang mahsyar saya menderita. Saya takut ketika dibagi buku catatan diterima dengan sebelah kiri. Saya takut ketika dihisab-hisabnya sangat berat. Saya takut ketika nyebrang sirat, jembatan gujubar, jatuh ke dalam neraka. Nah kayak begitu. Nanti yang akan muncul pikiran-pikiran ukhrawi dan di dalam sholat itu yang dihayati. Akhirnya bisa didapat kekhusyuan ya. Jadi khusyuk tidak hanya bisa diraih secara insan di dalam sholat langsung khusyuk enggak. Tapi putuskan obsesi dunia kita. Coba bayangkan kalau orang sedang masak untuk ibu-ibu ya. Bumbunya ini tiba-tiba adzan. Terus sholat. Dalam sholat dah keingetan itu tadi teh bumbu teh apa yang sudah disiapkan teh. Apa yang belum dimasukkan teh kan gitunya. Desainer komputer lagi ngedesain tek. Oh azan sholat dulu. Dah kebayang tuh. Apalagi main game. Sebelum sholat main game. Main catur. Pas datang. Stop dulu caturnya. Sholat dulu untuk akhirat. Dalam sholatnya kebayang papan catur. Si itu tadi ke sana, saya kemana nih? Nah kan gitunya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai habits kita di dunia, di luar sholat akan kebawa ke dalam sholat. Bagaimana caranya agar sholat khusyuk? Lebih banyaklah berpikir ukhrawi di luar sholat. Pas masuk sholat maka tinggal klop saja dengan isi bacaan yang kita baca dalam sholat. Itu pertama kekhusyuan. Kedua apa lupa tadi? Oh model. Ya bolehkah menampakkan model orang di dalam edukasi pendidikan kesehatan gitu ya? Edukasi mungkin pendidikan di mana? Di sekolah, TK, SD, SMP atau edukasi kesehatan. Boleh nggak? Kalau modelnya berupa foto atau video nggak masalah. Para ulama ikhtilaf tentang foto, tapi mayoritas ulama membolehkan karena apa? Foto itu sama dengan bercermin. Kalau foto tidak boleh, bercermin juga nggak boleh. Kenyataannya bercermin boleh, bahkan ada doa ketika bercermin. Baik bercermin di cermin ataupun di air yang bening gitu, maka apalagi video, ya, maka banyak yang membolehkan, yang dilarang kalau lukisan, karikatur. Nah itu yang terlarang. Maka memakai foto sebagai model atau video maka tidak masalah. Itu ya, untuk edukasi, baik kesehatan, pendidikan ataupun yang lain-lainnya. Ini yang kedua. Terakhir apa yang ketiga? Ria. Oh iya, sekarang ini musim medsos ya. Kalau urusan dunia,
mau makan sesuatu, ceklek dulu kan gitunya biasa namanya. Selamat menikmati teman-teman. Ngabibita kabatur. Kalau untuk urusan dunia nggak masalah. Selama tidak menimbulkan madarat. Ya. Adapun untuk amalan ukhrawi, maka menyembunyikannya lebih utama daripada menampakkannya. Walaupun kita dengan dalih berbagi kebaikan. Ketika kita mau umroh atau haji, hajinya belum, umrohnya belum, riaknya sudah didahulukan. Ketika daftar ceklek-ceklek, teman-teman lagi daftar umroh doakan ya supaya mabrur. Riaknya sudah didahulukan. Ya, ketika manasik videonya, lagi manasik haji dan umroh, doakan teman-teman ya biar selamat tuh. Berangkatnya belum. Ketika di bandara, apalagi ketika tawafnya. Labbaik Allahumma labbaik. Padahal waktu tawafnya bukan itu doanya. Nah kemudian ini Ka'bah teman-teman tuh lihat. Saya lagi tawaf doakan biar mabrur. Itu riya. Apa makna riya? Memperlihatkan amalan. Ya. Maka riya haram, tidak boleh. Mengakibatkan amalan itu dia apa? Ditolak dan pelakunya diazab. Ya. Adapun kalau umpamanya kita melakukan sebuah kebaikan dengan niat agar orang-orang mengikuti kebaikan itu, maka dibolehkan dengan catatan begini, ya. Orang ini atau kita umpamanya tokoh diikuti sikap kita oleh orang awam. Kalau kita tidak menunjukkan perbuatan baik, orang-orang tidak akan mengikutinya. Contoh umpamanya ada seseorang yang butuh pertolongan. Kalau kita ikut nggak nyumbang, orang-orang nggak mau nyumbang. Sebab orang-orang menunggu kita. Takut salah gitu, nyumbang ternyata nggak boleh. Makanya si Ustadz enggak tuh. Tapi ketika Ustadz tuh saya sumbang 20.000, yang lain bruk 100.000, 1 juta. Nah itu bagus, boleh. Contoh lain nih, ba'da sholat, maghrib, isya gitu ya, zuhur, ada sholat ba'diyah. Si Ustadz tidak sholat di masjid, tapi di rumah. Karena lebih baik sholat sunat di rumah. Jamaah lihat. Jamaah akhirnya tidak sholat ba'da. Karena melihat ustadznya tidak sholat, bisi bid'ah merenya. Padahal ustadznya mah sholat. Maka untuk menunjukkan kepada jamaah bahwa ada sholat ba'da, si ustadz sengaja memperlihatkan diri sholat ba'da. Melihat begitu jamaahnya ikut sholat. Maka ini boleh, bagus. Karena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia dapat pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Jadi kalau itu bagus, asal orang ini betul sikapnya diikuti. Adapun kalau kita bukan tokoh, mau gini mau gitu, orang nggak peduli. Lalu kita nge-share amal baik kita dengan niat ingin diikuti orang, padahal kita nggak yakin orang akan mengikutinya atau nggak peduli, maka sebaiknya rahasiakan amal baik kita. Para ulama menyatakan seperti itu. Al-Misri menyatakan uktumil hasanah kama taktumus sayyi'ah. Sembunyikan amal baikmu sebagaimana kamu menyembunyikan amal burukmu. Itu lebih baik untuk apa? Menjaga keikhlasan, ya, menjaga agar tidak riya. Sebab apa? Kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riya. Riya ini lebih tersembunyi dibanding semut hitam yang merayap di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Semut hitam merayap di atas batu hitam dalam keadaan terang aja nggak kelihatan. Apalagi
gelap. Saking apa? Samar dan tersembunyi. Khawatir kita merasa ikhlas padahal dalam barang Allah ria. Khawatir begitu, sebaiknya sembunyikanlah kebaikan kita untuk menyelamatkan ibadah kita tersebut. Ya. Sudah lewat dari waktunya, cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.